Halo semua, kembali lagi dalam acara Youth for Christ. Pada saat ini, kita bersama-sama akan kembali merenungkan sebuah tema, Tuhan Pembela Hak Perempuan. Bersama dengan saya, Penatua Cynthia Juliana Kristianti dari GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum bersama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika pada hari ini kami bersama-sama anak-anak muda Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan sapa kembali melalui permenungan firman Tuhan, dan biarlah permenungan ini boleh sungguh-sungguh menolong kami untuk semakin menyadari kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Secara khususnya ketika kami melihat Tuhan sungguh-sungguh dapat berkuasa dalam kehidupan kami, dan Tuhan sungguh-sungguh ada bersama-sama memperjuangkan setiap masa depan dan juga kehidupan kami. Inilah doa dan juga syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Yuk, pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan 27 ayat 1-11. Tetapi secara khususnya saya akan membacakan bagi kita semua pada ayat ke-7. Bilangan 27 ayat ke-7. Perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah pusaka kepada mereka di antara saudara-saudara ayah mereka. Nah, yuk, pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema Tuhan Pembela Hak Perempuan. Siapa sih yang tidak tahu Kartini? Kartini adalah salah satu pejuang emansipasi wanita di Indonesia. Dan zaman saat Kartini hidup, begitu ya, perempuan dianggap adalah warga kelas 2. Mereka berada di bawah laki-laki, tidak boleh mendapatkan pendidikan yang tinggi, dibatasi ruang lingkup untuk bekerja, serta semua hak-hak dasar hidupnya ditentukan oleh ayah, saudara laki-laki, atau juga suaminya. Nah, melihat dan mengalami kondisi yang demikian juga, Kartini pun tidak tinggal diam. Dia menyuarakan hak-hak yang seharusnya seluruh perempuan dapatkan. Gagasan pemikiran Kartini ditulis dalam surat-suratnya dan menjadi semakin lestari dalam perjuangan kaum perempuan Indonesia hingga hari ini. Ketika teman-teman bisa melihat perempuan ikut bekerja dan juga mengambil keputusan dalam segala macam hal. Nah, inilah yang diperjuangkan juga oleh anak-anak perempuan dari Zelafehat. Setelah ayah mereka meninggal, mereka semua menghadap Musa dan juga Imam Eleazar untuk meminta hak waris ayah mereka. Mereka berpikir bahwa para anak perempuan juga harus mendapat hak waris tanah sepeninggal ayahnya. Mereka berpendapat bahwa hak ini tidak boleh hanya dimiliki anak laki-laki. Oleh karena itu, meskipun ayah mereka hanya memiliki anak perempuan, nama ayah mereka haruslah tetap masuk dalam garis keturunan. Jangan hanya karena ayah mereka tidak mempunyai anak laki-laki, lalu nama ayah mereka dihapuskan atau tidak diakui begitu saja. Dua hal yang diperjuangkan oleh anak-anak perempuan Zelafehat didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan pada Musa pada waktu itu bahwa hak-hak mereka harus dikabulkan. Tuhan berpihak pada kaum perempuan yang ditindas dan juga berjuang pada waktu itu. Nah, Yud, saat ini diskriminasi terhadap kaum perempuan ternyata juga masih terjadi loh. Oleh karena itu, iman kita haruslah peka terhadap kebutuhan sesama kita, termasuk kaum perempuan. Ingatlah bahwa Tuhan membela dan berpihak kepada yang lemah. Dan oleh karena itu, kita semua diutus untuk menjadi anak-anak muda Kristen yang sungguh-sungguh dapat menegakkan keadilan dan juga kebenaran Tuhan. Nah, ini yang menjadi panggilan kita semua. Oleh karena itu, mari kita memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa beroleh hikmat untuk terus menyatakan kebenaran Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan boleh ingatkan kami semua melalui pemberitaan firman saat ini, melalui kehidupan anak-anak perempuan dari Zela Fehat, di mana kami diajak untuk terus menegakkan keadilan dan juga perjuangan hidup kami. Karena Tuhan sungguh berpihak pada setiap orang yang benar, setiap orang yang lemah dan tertindas oleh keadaan. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, mau sungguh-sungguh dapat ikut serta memperjuangkan keadilan itu, mau sungguh-sungguh juga dapat peka terhadap situasi di sekeliling kami, ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami, ketika ada orang-orang yang mungkin masih tertindas, dan kami juga tidak mau menjadi pelaku dari penindasan itu. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk dapat terus beroleh hikmat dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruhnya kehidupan kami, masa depan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami serahkan di dalam Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa di acara Youth for Christ selanjutnya. Tuhan menolong kehidupan kita semua untuk menjadi anak-anak yang terus berani menyuarakan hak-hak dan juga keadilan. Tuhan Yesus memberkati.